perlu kita ingat betul bahawa la tahillu, tidak halal meminta melainkan untuk 3 perkara. 3 orang. 3 keadaan yang menimpa seseorang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalah. Seseorang yang memikul beban tanggungjawab, fahallat lahul mas'alatu, halal dia meminta hatta yusibaha, sampai dia mendapatkan bantuan sebanyak tanggungjawab yang dia pikul itu. Umma yumsik, kalau sudah dia peroleh, dia stop, berhenti dia. Nah, ini cocok untuk qabisah tadi, karena dia sedang tahammala amalah, sedang memikul tanggungjawab. Yang kedua, rajulun asabathu ja'ihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish. Yang kedua adalah seseorang ijtahat ja'ihah atau asabathu ja'ihatun ijtahat malah, ditimpa oleh bencana. Al-ja'iyah karisah itu bencana. Jadi masuklah tadi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid tadi, ada kebakaran, ada juga banjir, bisa jadi tanah longsor, berbagai macam yang mengakibatkan rusak dan habis harta seseorang. Ijtahad malahu fahallat lahu. Dalam kondisi seperti itu halal dia meminta, tapi ingat ada batasannya. Sampai kapan dia boleh meminta? Hatta yusiba qiwaman min 'aish. Qiwam maknanya yang menopang kehidupan dia. Jadi bukan jadi profesi, itu yang perlu diingat. Kalau dia telah dapatkan dari meminta karena kondisi hartanya terkena bencana, habis, rusak, sehingga dia tidak mampu membiayai dirinya, kalau dia telah peroleh apa yang untuk menopang kehidupan dia, berjalan dengan itu, setelah itu dia berusaha untuk mencari nafkah, dia stop meminta. Jadi tidak dia jadikan meminta itu sebagai profesi atau mengembalikan hartanya yang hilang, tidak. Hanya untuk qiwaman min 'aish, sebagai penopang kehidupannya supaya berlanjut dan dia bisa berusaha. Jangan dikatakan nanti dia boleh meminta sampai balik aratonyo. Jadi kalau rumahnya 2 lantai, tak bangunlah balik 2 lantai boleh meminta. Tidak. Lalu kekayaannya miliaran harus dikembalikan pula dengan meminta-minta kepada orang. Tidak sampai ke sana. Qiwaman min 'aish, penopang kehidupannya, sehingga dengan dia mendapatkan bantuan itu dia bisa berusaha untuk menjalankan hidup. Jadi profesinya tidak berubah. Kalau selama ini dia ke sawah, ya sawahnya, padinya belum masak berbagai macam, rumahnya telah hancur berbagai macam. Nah, sampai nanti dia bisa berusaha, kenapa? Untuk mengolah sawahnya, dengan dia bunuh batuan, dia bunuh ini dan bermacam, dibantu, dia boleh meminta untuk itu sampai kehidupannya bisa berjalan dan dia bisa berusaha kembali. Jadi tidak dia geser hirfah profesi dia dari sebelumnya mungkin profesi tertentu, tapi setelah kena bencana profesinya berubah menjadi peminta-minta. Tidak. Kemudian yang ketiga adalah rajulun asabathu faqatun, seseorang yang ditimpa oleh kemelaratan, kesengsaraan, hatta yaqula thalathatu dhawil hija, thalathatu min dhawil hija, sehingga berkata 3 orang yang bisa dipegang ucapannya,
yang tahu dengan dia. Di 3 orang memberikan pernyataan dari kaumnya. Kenapa dari kaumnya? Itu yang tahu dengan kondisi dan keadaannya. Ini tidak merekomendasikan miskin orang di kampung sana. Tidak bisa. Min qaumihi, dari kaumnya. Apa pernyataan 3 orang ini? Ini 3 orang ini yang memang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mencari tahu bagaimana kondisi orang tersebut. Laqad asabat fulanan faqatun. Usia nutulah merasai gini itu susah idenya. 3 orang yang menyatakan bahwa dia dalam keadaan susah, dalam keadaan melarat. Nah, ketika itu fahallat lahul mas'alah, baru boleh dia meminta, tapi tidak jadi profesi pula. Hatta yusiba qiwaman min ais, sampai dia mendapat kepenopang hidup. Jadi jangan dijadikan meminta-minta itu sebagai hirfah, sebagai profesi. Jadi bukan itu mata pencaharian, itu yang perlu diingat. Bukan dari meminta-minta sumber penghidupan. Nah, apabila dia telah mendapatkan pertolongan melanjutkan kehidupannya, dia harus melakukan usaha yang halal. Kalau bertani, bertani. Yang berdagang, berdagang. Jadi jangan andalkan meminta-minta itu sebagai penutup kebutuhan. Nah. Kemudian Nabi SAW menegaskan di ujung hadis beliau, fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah, selain dari yang 3 itu meminta-minta, wahai qabisah, selain yang 3 itu fasuhtun, adalah penghasilan yang haram. Suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan, dimakan oleh orang yang mendapatkannya dari hasil meminta itu sebagai makanan yang suhtan, sebagai makanan yang haram, dan didapat dengan cara yang tidak benar, dengan jalan batil. Kembali kita kepada perkataan Imam Mujahid tadi. Imam Mujahid membagi orang yang berhutang itu untuk dirinya ada 3 kelompok, kata dia. Yang pertama apa? Yang pertama tadi adalah yang ditimpa banjir, yang kedua ditimpa oleh bencana kebakaran, dan yang ketiga adalah orang yang memikul tanggung jawab keluarga tapi dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi mereka. Nah, kan ini dari mana didapat oleh Imam Mujahid? Dari mana? Dari hadis. Ada 2 yang dibaginya menjadi 3. Yang pertama adalah seseorang ijtahad amwalahu jaihatun, ada yang menimpa hartanya, artinya terkena bencana. Sebenarnya kalau kita merujuk ke hadis, sebenarnya cukup 2 saja. Sebab jaihah itu berbagai macam. Tidak hanya kebakaran saja, tidak hanya banjir saja, bisa jadi tanah longsor, bisa jadi gempa bumi, berbagai macam yang mengakibatkan harta orang menjadi habis. Jadi kalau kita sederhanakan, sebenarnya orang yang berhutang ada 2 kategori. Orang yang kehilangan harta karena bencana, kemudian dia tidak bisa melanjutkan kehidupan dia, tetapi ada orang menawarkan hutang kepadanya, dan dia berhutang untuk melanjutkan kehidupan dia karena ada yang menimpanya, menimpa hartanya, dan kemudian dia tidak mampu membayar. Nah, orang yang seperti ini bisa masuk dalam 2 kategori. Bisa masuk dalam kategori fuqara dan masakin, dan bisa juga masuk dalam kategori al-gharimin. Dari pintu mana dia mendapatkan? Boleh.
di pintu mana saja dia dapat. Atau bisa jadi rumahnya ada, tetapi dia berhutang untuk menafkahi keluarganya. Kalau dia jual rumahnya, di mana dia tinggal? Nah, dengan kondisi seperti itu, dia masuk dalam kelompok al-gharimin. Jadi, dari hadis tersebut sudah ada dua kategori orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dia, yaitu apabila dia berhutang karena kondisi keadaan dari kekayaannya yang tertimpa bencana sehingga habis. Yang kedua, dia berhutang karena menafkahi keluarganya yang dalam tanggung jawab dia, dan dia berhutang untuk itu karena kekurangannya. Nah, orang yang seperti ini boleh tidak hutangnya dibayarkan dengan zakat? Boleh, agar dia terlepas dari beban hutang tersebut. Dan bahkan apabila orang berhutang dalam kategori seperti ini, maka setelah meninggal pun para ulama memfatwakan setelah meninggalkan hutangnya karena apa dahulu? Oh, dia susah atau dia dalam keadaan begini. Kalau masuk dalam kategori al-gharimin, maka bolehkah hutang si mayat itu dilunasi dengan zakat supaya jangan menjadi beban? Ingat kan? Ada orang yang dibawa ke masjid ke hadapan Rasulullah untuk minta disalatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal alaihi min dain, ada hutang atau tidak? Dia mengata, ada ya Rasulullah, dinaran, ada 2 dinar. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, salatkanlah sahabat kalian. Nabi tidak mau menyolatkan. Kemudian maju Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, huma alayya, hutang itu saya yang tanggung. Nah, baru Nabi menyolatkan. Besoknya ditanya oleh Nabi, bertemu dan Qatadah, mana yang 2 dinar kemarin bagaimana? Ya Rasulullah, kan baru kemarin. Kemudian hari berikut ketemu lagi, ditanya lagi oleh Rasul, yang 2 dinar itu bagaimana? Nyinyir Nabi ya, kalau kata orang, seperti mendesak terus dibayar. Nah, rupanya ada rahasia di balik itu. Orang yang tidak faham mungkin mengatakan, kok didesak terus? Kan baru sehari, baru 2 hari. Qatadah juga mengatakan, kan baru kemarin ya Rasulullah. Setelah dibayar, apa kata Nabi? Al-an, sekarang baru baridat juluduhu, baru dingin kulitnya, kata. Dampak utang. Nah, kalau kondisi dia berhutang selama hidupnya karena dia masuk kategori gharimin, dia telah meninggal, apakah boleh zakat dipakai untuk melunasi hutangnya? Iya, boleh. Nah, itu kalau hutang itu untuk pribadi. Tetapi ingat, kalau dia berhutang atas nama pribadi, setelah kondisi dan keadaan tadi benar seperti yang dijelaskan, dia berhutang karena ada bencana menimpanya atau karena kondisi kehidupannya, akhirnya dia berhutang, kondisi hidupnya yang kesusahan, berarti telah memenuhi syarat. Tapi ingat, ada syarat lain yang harus diperhatikan. Seorang gharim atau orang yang berhutang untuk dirinya baru boleh dibayarkan zakat, ada syarat-syarat berikutnya. Yang pertama, ayyakuna ghaira qadirin ala qada'i daini. Dia memang tidak mampu untuk membayar hutangnya, bukan nanciluh hutang. Nah, ada pula orang duit banyak tapi untuk hutang minta zakat. Orang tersebut betul-betul tidak ada kemampuan membayar. Tapi kalau seandainya dia punya harta untuk membayarnya, tapi dia enggan untuk mempergunakan harta itu untuk membayarnya. Ini misal, dia punya sawah, dia punya tanah, di luar dari kebutuhan pokok dia. Rumahnya sudah ada, artinya untuk kebutuhan pokok dia, rumah tempat dia bernaung sudah ada, namun dia berhutang. Nah, dalam kondisi seperti itu,
dia punya harta lain, urud, ada harta lain yang dimilikinya, cuma dia tidak mau menjualnya. Kan banyak orang seperti itu, sawah banyak, utang tak bayar. Apakah orang seperti ini masuk kategori gharimin? Tidak, tidak masuk dalam kategori gharimin, karena dia punya harta untuk sadadud dain, untuk membayar hutang tersebut. Nah, kecuali kalau dia memiliki harta yang memang itu kebutuhan pokoknya. Kalau rumahnya dijual, dia menjadi jatuh miskin pula. Tentu dia tidak punya tempat tinggal. Atau dia punya, ibarat orang ke sawah ada cangkul, tak mungkin cangkulnya dijual. Dengan apa lagi dia akan berusaha. Nah, tetapi kalau dia punya harta yang lain berbagai macam, yang itu tidak menjadi kebutuhan pokok bagi dia, adalah harta tambahan dari apa yang dia butuhkan secara mendasar, orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima hak al-gharimin. Apabila kondisinya memang tidak mampu, maka diberikan, berapa diberikan? Diberikan sebatas yang akan menutupi hutangnya itu. Wa yu'ti biqadri ma yughatti dainah, yaitu sebatas yang akan menutupi hutangnya. Ma'atarki ma, setelah itu apa lagi? Ma'atarki ma yukaffi, ditambah dengan apa yang mencukupkan dia untuk bisa berusaha selanjutnya. Itu syarat pertama. Setelah keadaan yang kita periksa, syarat pertama adalah dia memang tidak mampu. Yang kedua, tidak mampu itu maknanya tidak ada harta lain yang bisa dia pakai untuk pembayar hutang. Yang kedua, ayyakuna, syaratnya ayyakuna qad istadana fi ta'ah. Orang tersebut mesti berhutangnya itu diperiksa, harus dalam rangka apa? Berhutang dalam rangka taat dan perkara yang boleh, bukan dalam rangka berbuat maksiat. Jadi jangan tolong orang berhutang tapi hutang judi. Ya. Jangan dalam rangka berbuat maksiat. Sebab kalau dalam rangka berbuat maksiat kemudian dia dibantu, fala yu'anu 'alal ma'siyah. Jangan sampai kita menolong orang berbuat kemaksiatan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sekarang kan banyak orang yang terjerat oleh riba. Itu di pasar-pasar banyak. 10 duale, 10 muale. Nah, kemudian agihkan zakat dengan alasan nyoba hutang ya. Tapi dia tidak pernah mau terlepas. Sesudah berhutang, ambil aja balik. Nah, kalau seperti ini, tentu habis piti zakat dan beruntung orang yang menjalankan riba. Makanya tuh hati-hati itu. Dulu pernah ada rencana membantu orang-orang yang berhutang. Apakah diseleksi atau tidak? Kalau hutang itu kepada rentenir dan orang yang berhutang itu tidak bertaubat, jadi bolehkah diberikan zakat kepada orang yang berhutang melalui rentenir itu? Ada, tetapi ada dua syarat. Yang pertama, dia bertaubat dari perbuatannya bermuamalat dengan orang yang melakukan ribawi. Yang kedua, lihat dahulu husnu taubatihi, betul tak sungguh taubatnya. Jadi jangan taubatnya mengaku kadang-kadang mau piti saya. Ada orang yang begitu. Biaganya piti, alah, yang dipinjam jolai ke tengkulak tu ndak. Orang nan serupa itu 10 mualih tu, yo awaklah taubat pak, caknya ketika itu saja. Nah, itu lalai itu amil kalau memberikan. Sebab taubat itu tidak bisa begitu saja. Harus ada bukti bahwa taubatnya itu benar. Artinya apa? Lihat alamat tanda. Makanya di dalam berbagai masalah terkait orang yang taubat ini, baru dia mendapatkan haknya setelah dia bertaubat, ulama pasti menjelaskan apa? Wa hasunat taubatuhu.
taubat itu menjadi baik. Jadi yang perlu diuji dulu sejauh kemampuan awak. Dan itu tidak salah. Awak kan tak tahu isi hatinya punya. Awak tak disuruh memeriksa isi hatinya dah. Tapi menyuruh untuk mencari komitmennya, istiqamahnya di atas taubat. Betul tidak? Kalau perlu suruh putuskan hubungan dengan itu. Tak perlu bergaul dengan orang-orang yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan ribawi. Namanya tak. Tepinya dia lagi hutang, berkawannya je itu. Duduk je bersama. Nah, berarti orang tersebut tidak sungguh dalam taubatnya. Jadi di dalam Islam memang kita tidak disuruh untuk memeriksa hati orang, apa yang terkandung di dalam kalbu seseorang, tetapi kita disuruh arif untuk melihat alamat. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca surah Al-Mumtahanah, itu apa yang saya sampaikan itu bertemu di situ. Wanita mukminah berhijrah ke Madinah di era apa itu? Di saat terjadi suluh perdamaian Hudaybiyah. Di dalam perdamaian itu ada butir. Salah satu butir kesepakatannya apa? Apabila ada orang Islam yang lari ke Madinah, maka dia kalau dijemput oleh orang Makkah, maka umat Islam harus mengembalikan, menyerahkan. Bagaimana dengan perempuan? Pada dasarnya perempuan kan tidak dimasukkan di dalam objek, karena itu adalah perkara perang, letakkan senjata. Berarti tidak secara eksplisit masuk wanita ke dalam, tetapi bisa saja dimasukkan. Tapi umat Islam dalam perkara ini punya pilihan. Nah, turunlah surah Al-Mumtahanah. Apa perintah Allah kepada wanita-wanita beriman yang lari dari Makkah berhijrah ke Madinah? Famtahinuhunna, uji mereka. In alimtumuhunna mu'minat, kalau kamu tahu mereka orang-orang beriman, jangan kembalikan mereka kepada orang kafir. Bukankah iman itu hakikatnya di mana? Di dalam kalbu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menguji. Berarti apa yang kita lihat? Alamat, tanda-tanda. Nah, kita sering lalai dalam perkara ini. Saya sering mendapatkan pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menikahkan anak dengan orang yang mu'allaf. Ya. Di antara modus pemurtadan itu yang kita temukan adalah orang pura-pura masuk Islam, menikah dengan anak gadis kita, setelah dia punya anak dan macam dia kembali kepada agama lamanya. Akhirnya anak kita menjadi kebingungan. Katurui suami dia menyuruh meninggalkan agama, murtad. Kaindak namo malu menjadi janda dan berbagai macam. Sering terjadi yang seperti itu. Nah, dari mana pangkal masalahnya? Dari kelalaian orang tua dan wanita tersebut. Hanya menerima pernyataan syahadat begitu saja. Masa iyo bisuanya kau nikah, kini masuk Islam. Kadang sepakan sebelum nikah masuk Islam. Bagaimana kita melihat komitmennya? Kalau ada model itu, tanya dulu. Yo serius enggak? Kalau yo, tunggu dulu, lihat. Betul tak dia rida menerima? Nanti di dalam kehidupan kita akan melihat. Jadi jangan tiba-tiba saja nama masuk Islam. Nama hanya masuk Islam, nyolah tiba ke anak awak. Ditugas apa dahulu? Kalau iyo nyodak nama ditagah. Tapi kalau sebaiknya jangan dulu ditagan. Kenapa? Carilah wanita yang baik, yang salihah, mesti mencari seorang yang salih. Bagaimana orang baru masuk Islam kecil salih? Nah, karena itu uji dahulu. Lihat keistiqamahan dia, kesungguhan dia dalam keislamannya. Nah, baru di situ kita bisa memberikan pertimbangan.